Satu lagi, kisah horor rumah sakit akan Mimin bawakan buat kalian, para penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Berjudul asli Menginap di Rumah Sakit. Sebuah cerita dari akun Twitter Katakuri @demosien yang bercerita tentang misteri horor ruang persalinan di sebuah rumah sakit. Bagaimana? Lanjut atau tidak? Kalau kalian masih berani, mari kita lanjutkan. Ke warung beli minyak, pulang pergi naik motor. Buat kalian selamat menyimak dan salam horor. Aji Hendrian tampak begitu lelah. Itu terlihat dari raut wajah yang semrawut penuh beban dan pikiran. Diburu pekerjaan serta deadline yang padat membuat kepala Aji pening tidak terkira. Tiba-tiba nada pesan dari WhatsApp membuatnya memalingkan pandangannya dari rutinitas yang menggila. Setelah membaca pesan tersebut, Aji mendongakkan wajahnya. Bebannya semakin bertambah. Pesan dari istrinya membuat kepalanya penuh sesak. Ia segera memberesi semua pekerjaan yang menumpuk, berjalan sedikit tergesa-gesa menuju ruang di pojok kanan meja kerjanya. Tok tok tok. Permisi Pak. Aji mengetuk pintu ruang kerja atasannya. Masuk, jawabnya lugas dari dalam ruangan. Duduk. Ada apa? Tanya sang bos. Setelah mengutarakan niatnya, sang bos pun memberikan izin. Aji langsung buru-buru pulang. Masuk ke dalam lift menuju ke lantai 1 di mana motornya terparkir rapih dengan motor lainnya. Singkat cerita, Aji sudah sampai di depan kontrakannya. Dengan sigap, ia segera memarkirkan motornya. Assalamualaikum dek, Aji mengucap salam. Hening, tidak ada jawaban. Aji segera mendorong pintu kontrakan yang hanya berlapis kayu tipis berwarna coklat. Ya Allah dek, Aji terkaget. Kepanikan langsung merasuki dirinya. Desi, istrinya, tengah tergeletak lemas tidak berdaya, ada sedikit darah yang mengalir di betis kanannya. Tolong, tolong! Teriak Aji panik dan ketakutan. Teriakan Aji membuat para tetangganya segera menghampiri ke arah sumber suara. Tolong Pak, tolong bawa istri saya ke rumah sakit, pinta Aji penuh harap. Wah, iya ini, harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Iya mas, sebentar, saya cari mobil dulu. Suara kontrakan mendadak menjadi riuh karena banyak warga yang datang melihat keadaan. Setelah cukup lama menunggu, Pak Doni datang dengan membawa sedan hitam. Dengan sigap dan segera, Aji membopong istrinya masuk ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Di sepanjang perjalanan, Desi mengalami kontraksi hebat. Tidak lama, air ketubannya pecah. Aji panik luar biasa. Keadaan istri dan jabang bayi yang ada di dalamnya menjadi fokus Aji. Digenggamnya tangan Desi begitu kuat oleh Aji untuk meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan segera, Pak Doni pun menginjak dalam pedal gas mobilnya, namun dengan konsentrasi yang tinggi. Namun sial, lampu merah menghambat laju kendaraannya. Tabrak saja Pak, ini urusannya nyawa, pinta Aji kepada Pak Doni selaku sang pengemudi. Iya mas, jawab pelan Pak Doni. Setelah sampai di perempatan terakhir, lampu sen kiri dinyalakan, tanda mobil akan berbelok. Mobil ini menuju sebuah rumah sakit yang di salah satu kota di Jawa Barat. Rumah sakit daerah yang lumayan terkenal di sekitaran daerah sini. Gaya arsitektur zaman dahulu dari rumah sakit ini begitu kental terlihat. Rumah sakit yang sepertinya sudah sangat lama didirikan. Mobil terparkir di halaman sebelah kiri. Dengan segera, Aji membuka pintu dan membopong istrinya untuk segera masuk dan mendapatkan pertolongan serta perawatan.
Melihat itu, suster yang sedang lewat pun segera menghampiri dan meminta petugas medis lain untuk membawa troli rumah sakit. Dan tidak butuh waktu lama troli datang. Desi segera dibaringkan, didorong dengan tergesa-gesa menuju ruang persalinan. Sementara Pak Doni yang mengurus bagian pendataan dan administrasi di depan. Ruang persalinan cukup jauh jaraknya, berada di pojok bangunan dan harus melewati lorong-lorong yang panjang. Petang menjelang. Azan maghrib berkumandang ketika Aji sampai di ruang persalinan. Ia tidak diperbolehkan masuk oleh sang suster. Aji tidak mau berdebat. Ia pasrah dan mengalah demi keselamatan istri dan sang bayi yang ada di dalam kandungan. Aji gelisah berjalan mundar-mandir tidak tentu arah. Suara langkah kaki terburu-buru dari sang dokter menuju ruang persalinan. Mata Aji langsung tertuju pada sang dokter yang baru datang tersebut. Segera menghampiri dan mengucap dengan nada lirih, "Tolong selamatkan istri dan anak saya, Dok," ucap melas Aji sambil menatap penuh harap. "Akan saya lakukan semua kemampuan saya, Pak." "Bapak yang tenang, jangan lupa berdoa," jawab sang dokter dengan nada penuh keyakinan. Sang dokter segera masuk ke dalam ruangan dengan atribut lengkap untuk bagian melahirkan. Aji duduk di samping sebelah kanan ruang persalinan, penuh harap untuk keselamatan semuanya. Angin hangat berhembus pelan membelai wajahnya, ada sentuhan kenyamanan yang ia rasakan. Entahlah, kini hati dan jiwanya terasa lebih tenang, seperti ada sesuatu yang membuatnya kuat. Sekian lama menunggu, dari kejauhan terdengar langkah kaki yang berjalan menuju arah di mana Aji berada. Rupanya Pak Doni. Namun berjarak beberapa meter dari tempat Aji terduduk, Pak Doni berhenti. Ia menatap penuh tanda tanya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Siapa wanita yang bersama Mas Aji itu? Apa saudaranya? Apa temannya? Atau siapa? Pak Doni bergelut dengan pikirannya sendiri selama sepersekian detik sebelum akhirnya Pak Doni kembali meneruskan langkahnya. Pak Doni, sambut Aji atas kedatangan Pak Doni. Dengan sekejap mata, wanita yang tadi tampak menemani Aji tersebut menghilang entah kemana. Mata Pak Doni menyapu setiap areal tempat ini namun tidak mendapat jawaban atas pertanyaan dan rasa keheranannya. Kemana wanita yang tadi menemani Mas Haji tersebut? Tidak etis rasanya menanyakan hal remeh demikian di situasi yang genting seperti saat ini. Begitu batin Pak Doni. "Dari mana saja, Pak?" tanya Aji. "Ini Mas, saya tidak nemu-nemu ruang persalinan ini. Saya sampai muter-muter. Untung ada suster yang ngasih tahu," jawab Pak Doni. "Iya Pak, memang sedikit rumit dan jauh juga," balas Aji. "Terus bagaimana keadaan istrinya Mas?" tanya Pak Doni. "Belum ada kabar Pak," sambut Aji sambil menggelengkan kepala. Pak Doni dan Aji pun duduk penuh harap di samping ruangan. Setelah cukup lama menunggu, kabar yang dinanti pun tiba. "Yang mana suaminya?" tanya sang suster. "Saya Mbak," jawab Aji sambil berdiri. "Oh, silahkan masuk Pak," pinta sang suster. Aji langsung buru-buru masuk diikuti dengan Pak Doni. Segera menghampiri di mana istrinya berada. Desi tampak lemas dan disangga beberapa botol infus di tangannya. "Bayinya di mana Sus?" tanya Aji. "Ada di ruang inkubator Pak, silahkan," tunjuk sang suster. Sebenarnya masa kehamilan Desi barulah menginjak kurang dari 9 bulan. Mungkin sekitar 8 bulanan. Jadi sang bayi lahir dengan sedikit prematur. Itulah yang menyebabkan bayi tersebut harus masuk di dalam tabung inkubator tersebut. Aji langsung menangis haru melihat hal tersebut. Tidak terasa dan tidak disangka, kini ia telah menjadi seorang ayah. Momen yang sangat membahagiakan. Pak Doni pun tampak lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Sang ibu dan bayi berhasil selamat. Sebagai seorang yang pernah beberapa kali mengalami hal ini, tentulah Pak Doni paham
bagaimana rasa lega dan bahagianya seperti yang Aji rasakan. "Mas," ucap lemah Desi memanggil suaminya. "Iya, Dek." Aji menghampiri dan menggenggam erat tangan istrinya yang masih terkulai lemah. "Anak kita gimana, Mas?" tanya Desi. "Sehat, Dek. Sekarang kita resmi menjadi orang tua untuk anak kita. Terima kasih mau berjuang bersama-sama selama ini," ucap haru Aji kepada istrinya. "Iya, Mas." "Mohon maaf, Pak. Biarkan istrinya istirahat dulu untuk sementara," pinta sang suster kepada Aji. Aji mengangguk pelan sambil mengusap air mata bahagianya. Di luar ruangan, Pak Doni sabar menunggu, sendirian di tengah area yang mulai sepi dan hening karena waktu yang beranjak menuju malam. Tidak ada suara apapun selain deru nafas yang ia hembuskan. Di pelupuk mata sebelah kirinya ia menangkap siluet hitam berdiri di sudut lorong. Sebenarnya ruangan persalinan ini terpisah dari ruangan sebenarnya. Bisa dikatakan ruangan ini adalah ruangan tambahan atau ruang darurat yang jarang digunakan. Bayangan tersebut perlahan semakin mendekat. Seperti sebuah kain putih lusuh yang terbawa angin, Pak Doni mulai merasakan hal yang tidak enak di hatinya. Tiba-tiba, Pak Doni terkaget karena Aji menepuk pundak sebelah kanannya. "Kenapa, Pak?" tanya Aji heran. Kamu ngaget-ngagetin saja, Mas," jawab Pak Doni. "Kita cari makan dulu saja yuk, Pak. Bapak juga pasti lapar kan?" tanya Aji. "Iya, Mas, saya lapar, capek juga." Mereka pun berjalan mencari di mana kantin berada. Melewati lorong yang dimana tadi Pak Doni melihat seperti sebuah kain yang terbawa angin. Pak Doni berhenti sejenak untuk memastikan bahwa penglihatannya barusan tidak salah. Namun tidak ada apapun, tidak ada siapapun. "Kenapa, Pak?" tanya Aji. "Oh, tidak apa-apa, Mas. Ini kita jalan ke arah mana?" Pak Doni menimpali. "Waduh, saya juga tidak tahu, Pak. Sudah sepi begini, mau tanya sama siapa juga," gumam Aji. Aji dan Pak Doni kembali berjalan, tidak tentu arah mencari di mana keberadaan kantin di sini. Suasana yang hening dan lembab membuat kengerian semakin terasa. Lampu koridor yang temaram membuat nyali sedikit tergoyah. Hanya suara langkah dari sepatu yang terdengar. "Aduh," kaget ucap Pak Doni ketika akan menabrak suster yang baru saja keluar dari ruang pasien. "Saya juga kaget, Pak," ucap suster tersebut. "Maaf, Mbak, kalau kantin di sebelah mana ya?" tanya Aji. "Oh, kantin. Lurus saja, Mas. Nanti belok kiri di samping bangunan rumah sakit ini," jawab sang suster. "Terima kasih, Mbak," balas Aji. "Mari." Sang suster pun pergi entah kemana. Sekarang Aji dan Pak Doni tahu kemana harus melangkahkan kaki karena sudah tahu arah tujuan mereka. Setelah mengikuti petunjuk tadi, akhirnya mereka sampai di kantin rumah sakit ini. Tampak sepi, hanya ada beberapa orang terlihat sedang berada di sini. Tanpa basa-basi, Pak Doni memesan seporsi makanan karena perutnya yang sedari tadi kelaparan. Sementara Aji memesan segelas kopi hitam untuk melegakan pikirannya yang sudah kacau. "Tidak makan, Mas?" tanya Pak Doni. "Tidak, Pak, lagi pengen ngopi saja," jawab Aji. Sementara Pak Wondo selaku pemilik kantin menatap Aji dengan penuh selidik. Setelah makanan dan kopi yang dipesan sudah siap, Aji dan Pak Doni duduk di samping jendela sebelah kanan. Dari balik jendela langsung tembus ke pinggiran rumah sakit yang masih banyak semak belukar. Pak Wondo masih menatap Aji, memperhatikan seperti sedang mengawasi. Aji menoleh dan menyadari akan pandangan aneh dari sang pemilik kantin tersebut. "Itu Bapak kantin, kenapa ya, Pak? Kayaknya tidak suka begitu melihat saya," ucap Aji kepada Pak Doni. "Ah, sudah. Tidak usah diladeni, Mas. Orang kita nanti juga bayar, tidak kabur," jawab Pak Doni. "Iya, tapi kok pandangannya aneh begitu sama saya ya?" Aji merasa heran. "Ya sudah,
Jangan nambah beban mas, ngopi saja. Ini rokok buat teman ngopinya. Pak Doni mengeluarkan rokok filter dari dalam saku celana hitamnya. Selepas menikmati kopi dan makanan, Aji bersama Pak Doni berniat untuk kembali ke ruangan persalinan di mana istrinya berada. "Berapa pak?" tanya Aji kepada Pak Wondo. 18.000 mas, jawab Pak Wondo. "Ini pak, kembaliannya simpan saja," ucap Aji sambil menyodorkan uang 20 ribuan. "Hati-hati mas," ucap Pak Wondo. Aji merasa heran atas ucapan sang pemilik kantin tersebut. Aji memilih segera beranjak dari kantin untuk menuju kamar di mana istrinya dirawat intensif. Namun, di sepanjang perjalanan ucapan Pak Wondo menggelayuti benaknya. Sebuah ucapan yang seakan mengandung pesan, namun apa? Aji dibuat penasaran. Namun, bodoh amatlah. Setelah cukup dekat dengan kamar istrinya, terlihat seorang perempuan berbaju putih masuk ke dalam ruangan di mana Desi dan bayinya dirawat. "Siapa?" Aji merasa heran. Pakaiannya tidak seperti seorang suster. Suster macam apa pikirnya yang memakai dress panjang begitu? Aji langsung buru-buru berlari ke arah kamar di mana istrinya dirawat dan dengan segera membuka pintu kamar. Pintu terbuka. Namun, tidak ada siapapun selain istrinya yang masih terpejam dan bayinya yang tengah tertidur pulas di dalam tabung inkubator. Lantas, siapa tadi? Aji merasa was-was. Ia memeriksa setiap sudut kamar sampai kolong bawah kasur, namun nihil. Aji tidak mendapati sosok dari wanita yang baru saja masuk ke dalam kamar ini. "Ada apa mas? Kok gerusuh kayak gitu?" tanya Pak Doni heran. "Ah, enggak pak, pengen lihat keadaan istri dan anak saya saja," jawab Aji. "Oh, kirain ada apa. Saya tunggu di luar saja ya mas." Pak Doni kembali keluar dari ruangan tersebut. Aji menghembuskan nafas panjang. "Ah, mungkin pikiranku saja yang sedang lelah," ucap Aji dalam hati. Aji melangkah keluar. Lantas duduk di samping Pak Doni yang sedari tadi termenung. "Gimana mas?" tanya Pak Doni. "Tidak apa-apa pak." "Maaf ya pak, bukannya saya ngusir, tapi ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya Pak Doni pulang saja?" ucap Aji kepada Pak Doni. "Santai saja mas, kalau saya pulang nanti kamu sama siapa?" Pak Doni membalas dengan canda. Obrolan pun berlanjut ngalor ngidul tidak karuan. Senemu topik pembicaraan saja, sekedar untuk menghilangkan rasa sepi dan dingin yang kian mendera. "Ngopi tidak pak?" tanya Aji. "Wah, saya tidak biasa ngopi mas. Susu hangat saja," balas Pak Doni. "Ya sudah, nanti ya pak, saya beli dulu di kantin." Aji pun kembali berjalan menelusuri lorong sepi dan temaram. Udara dingin yang turun membuat bulu di pundaknya meremang. Aji mengelus-elus tangannya sepanjang jalan berharap bisa menghilangkan rasa dingin yang kian terasa. Terlihat di depan mata sosok wanita tengah berdiri di lorong yang temaram. Di balik tiang kayu, tubuh dari sosok tersebut berada. Aji mengernyitkan dahi penuh tanya. Siapa sosok tersebut? Ah, mungkin keluarga dari pasien, pikirnya. Aji pun berlalu melewati sosok tersebut begitu saja. Namun, ada hawa panas yang terasa di pundaknya saat ia membelakangi wanita tersebut. Tanpa melihat, spontan Aji langsung berlari menuju kantin. Nafasnya masih terengah-engah saat berhadapan dengan Pak Wondo. "Duduk dulu mas," pinta Pak Wondo. "Ini, diminum dulu." Tanpa basa-basi, Aji pun segera meminum segelas air putih yang disuguhkan untuknya. "Sudah, tenang dulu." Pak Wondo seakan tahu apa yang barusan Aji alami. Terlihat suasana kantin yang sudah sepi. Hanya ada Pak Wondo seorang sementara istrinya tengah tertidur pulas sambil mendengkur keras. "Dia nongol ya mas?" tanya Pak Wondo. "Dia siapa pak?" Aji berbalik bertanya. "Itu wanita yang pakai baju putih," balas Pak Wondo. "Iya pak."
Kenapa Bapak bisa tahu? Aji terheran. Ah, nanti saja ceritanya, tutur Pak Wondo. Kenapa Pak? Balas Aji pelan. Belum saatnya. Mau pesan apa Mas? Tanya Pak Wondo. Kopi Pak, sama susu hangat ya, balas Aji. Aji terdiam mencoba menelan semua yang telah terjadi. Ini sudah jadi Mas? Oh iya Pak, jawab Aji. Mau saya temenin tidak Mas? Usul Pak Wondo kepada Aji. Ah, enggak Pak, makasih, jawab Aji setengah ragu. Ya sudah, hati-hati Mas, jangan lupa baca doa. Dan sepertinya Mas ini bakal lama di sini, ucap Pak Wondo yang membuat pikiran Aji semakin tidak karuan. Dengan ragu, Aji pun melangkah meninggalkan kantin. Sementara Pak Wondo nampak terus mengawasinya. Aji berjalan tergesa-gesa. Matanya melirik ke segala arah memastikan tidak ada hal aneh di sekitarnya. Setelah cukup lama, akhirnya terlihat Pak Doni yang masih duduk termenung segera menghampiri untuk melegakan suasana. Ini Pak, susu hangatnya. Aji menyodorkan gelas susu kepada Pak Doni, namun ia hanya diam. Pak, tanya Aji. Pak Doni masih diam 1000 bahasa. Aneh, pikirnya. Pak Doni tampak pucat, bibirnya memutih seperti kekurangan darah. Dengan rasa aneh dan enggan sebenarnya, Aji memaksakan untuk duduk di samping Pak Doni yang masih terdiam. Terlihat sangat kaku, tanpa ekspresi dan gerakan. Kok lama-lama ngeri ya, batin Aji merasakan aura dan suasana sangat berbeda di samping Pak Doni. Tidak ada yang bisa Aji lakukan atau bicarakan, karena Pak Doni yang diam membatu. Aji pun ikut termenung dalam derap sunyi malam. Hanya suara serangga yang kini terdengar di telinganya. Tiba-tiba suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Aji termangu heran. Ah, rupanya Pak Doni. Tapi tunggu dulu, bukannya Pak Doni dari tadi ada di sampingnya? Lah, Pak, dari mana? Tanya Aji heran. Dari kamar mandi Mas, buang hajat mules karena makan tadi. Mas sudah dari tadi yang nungguin, tanya Pak Doni kepada Aji. Hah? Aji terkaget. Tadi bukannya Bapak ada di samping saya? Orang saya baru saja dari toilet kok. Pas Mas jalan ke kantin tuh, saya juga langsung buru-buru ke toilet. Soalnya mules banget, ini baru saja balik. Pak Doni menjelaskan sambil duduk di samping Aji. Mendengar penjelasan tersebut, Aji hanya terdiam. Tidak bisa bersuara apapun. Memang kenapa Mas? Tanya Pak Doni. Ah, enggak apa-apa Pak, jawab Aji sambil berbohong. Dengan segera Aji menyeruput kopi yang sudah ia bawa sedari tadi. Sudah dingin rupanya, begitu kopi masuk ke dalam mulut. Rokok Pak? Aji menawarkan kepada Pak Doni. Iya Mas, saya juga ada kok. Baik Aji maupun Pak Doni tidak ada yang tertidur semalam ini. Mereka terus terjaga dengan obrolan dan asap rokok yang mengepul di udara. Azan subuh mengagetkan mereka berdua. Loh, sudah subuh saja sih Pak? Iya Mas, nggak kerasa ya, jawab Pak Doni. Sebentar ya Pak, saya mau lihat keadaan istri dan anak saya dulu, terang Aji kepada lawan bicaranya. Iya, silakan Mas. Aji pun masuk dan mendapati istri serta anaknya masih terpejam. Mungkin sedang istirahat, pikir Aji dalam hati. Aji kembali keluar kamar. Ayo Pak, kita sarapan dulu, ajak Aji kepada Pak Doni. Ayo Mas, saya juga lapar ini. Setibanya di kantin, Aji melihat Pak Wondo tengah tertidur. Kini istri dari Pak Wondo lah yang berjaga. Aji dan Pak Doni pun memesan makanan yang sepertinya baru saja matang. Wah, kebetulan dapat yang angetan, ucap Pak Doni. Singkat cerita, pagi menjelang. Pak Doni pun izin untuk pulang karena ada kesibukan yang harus ia kerjakan. Aji sangat berterima kasih atas segala bantuan dan waktu yang telah Pak Doni lakukan untuk Aji dan keluarga kecilnya. Kini, Aji tengah berada di dalam ruangan di mana istrinya dirawat.
menunggui dan mengelus rambut dari istrinya tersebut. Perlahan, jari Desi mulai bergerak tanda ia sudah bangun. "Mas Aji," kata yang Desi ucapkan ketika melihat suaminya tersebut. "Iya, Dek, Mas ada di sini." "Makasih, Mas, sudah mau nemenin aku," ucap pelan Desi. Tidak terasa, Aji menitikkan air matanya. "Mas yang harusnya berterima kasih, karena kamu sudah berusaha untuk anak kita, untuk dirimu, dan untuk aku juga. Terima kasih." Aji tidak mampu menahan derai air mata bahagianya. Ia segera memeluk erat istrinya tersebut. Selang beberapa lama, dokter datang untuk memeriksa. Aji sedikit mundur untuk memberi ruang kepada dokter untuk mengecek kondisi istrinya tersebut. "Gimana, Dok?" tanya Aji. "Maaf, tapi sepertinya istri Anda harus dirawat di sini selama beberapa hari ke depan untuk memulihkan kondisi tubuhnya," dokter menjelaskan. "Jadi belum bisa pulang sekarang ya, Dok?" tanya Aji. "Belum, Pak. Mungkin baru bisa pulang beberapa hari ke depan. Bayi Anda pun demikian. Istri dan bayi Anda harus mendapatkan perawatan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Nanti saya panggil suster, suruh ke sini untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan." "Saya pamit dulu ya, Pak," ucap tegas dokter tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut, Aji langsung menghubungi temannya, si Ferdi. Aji meminta tolong untuk dibuatkan surat izin karena dalam beberapa hari ke depan Aji tidak bisa masuk bekerja seperti biasa, dikarenakan sedang menemani dan menjaga istrinya. Walaupun Ferdi ini orangnya brengsek, tapi hanya dia yang bisa Aji andalkan saat ini. Matahari telah tinggi. Cuaca kian terik saat Aji hendak bergegas untuk pulang ke kontrakannya, sekedar untuk mengganti baju, mengambil kebutuhan serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Aji berpamitan kepada Desi untuk pulang mengambil semua kebutuhan dirinya dan keluarga kecilnya. Dari rumah sakit, Aji harus menaiki angkot yang lumayan jauh perjalanannya untuk bisa sampai di mana ia tinggal. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, Aji sudah kembali ke rumah sakit, segera menuju ruangan di mana tempat istrinya berada. Tidak banyak memang yang ia bawa, hanya ransel seukuran sedang, tempat ia membawa semua perlengkapan. Setelah cukup lama masuk ke dalam ruangan, Aji diserang rasa kantuk yang luar biasa. Wajar, karena semalam suntuk ia belum memejamkan mata. Terus terjaga untuk memastikan keadaan keluarga tetap baik-baik saja. Aji tertidur di lantai di pojok sebelah kanan, tepat di mana Desi dirawat di atas kasur rumah sakit. Aji tertidur hanya berbantalkan lengan karena rasa kantuk yang begitu dalam. Jam 17:50. Aji dikagetkan dengan suara dering dari HP yang ia letakkan di samping kanannya. Rupanya ada panggilan masuk dari Pak Doni. Pak Doni mengabarkan jikalau malam ini ia tidak bisa menemani Aji di rumah sakit karena ada pekerjaan yang belum terselesaikan. "Oh iya, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih ya," ucap Aji mengakhiri telepon. Azan maghrib berkumandang. Aji bangun untuk menunaikan kewajibannya. Terlihat istrinya sudah sadar. "Gimana keadaannya, Dek?" tanya Aji kepada Desi. "Alhamdulillah sudah baikan, Mas," jawab Desi pelan. "Ya sudah, Mas mau sholat dulu ya." Aji pun berjalan keluar untuk mencari musola. Di musola, Aji bertemu dengan Pak Wondo. Selepas sholat, Pak Wondo dan Aji saling mengobrol sembari menunggu waktu isya. Mas, ketemu lagi," ucap Pak Wondo ketika bertemu dengan Aji. Bapak, apa kabar, Pak?" "Alhamdulillah, baik, Mas," jawab Pak Wondo. "Gimana, Mas, keadaan istrinya?" Pak Wondo menanyakan kabar Desi, istrinya Aji. "Bapak benar, Pak. Saya harus menginap di sini selama beberapa hari," ucap Aji. Ya mungkin sudah jadi takdirnya, Mas," balas Pak Wondo. "Saya pesan sama kamu harus tetap tersadar, kuatkan iman, jangan banyak melamun saat berada di sekitar ruangan itu," Pak Wondo menimpali. "Ruangan mana, Pak?" tanya Aji.
Tempat di mana istrimu dirawat, kamu harus selalu waspada, tegas Pak Wondo. Aji menjadi heran atas ucapan Pak Wondo barusan. Rahasia apa yang tersimpan di ruangan tersebut? Malam bergulir dengan cepat. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Aji masih berusaha terus terjaga sendirian di suasana yang sepi mencekam. Tidak ada teman, tidak ada suara apapun. Aji hanya memainkan gawai miliknya untuk sekedar mengusir rasa sepi dan bosan. Terdengar dari telinga sebelah kiri, ada suara wanita yang menangis sesegukan. Begitu lirih, begitu pilu. Suaranya seperti sangat dekat, seperti tepat berada di belakang dirinya. Semerbak bau anyir darah tercium, membuat Aji menahan dan menutup indera penciumannya. Aji merinding bergidik sejadi-jadinya. Aneh, badan Aji tidak bisa digerakkan. Tubuhnya panas dingin tidak karuan. Astaghfirullahalazim, Aji berucap dalam hati. Ketakutan kini mencekam dirinya, namun perlahan Aji mulai bisa menggerakkan dirinya. Aji mencoba berjalan untuk sekedar menjauh dari tempat tersebut. Dengan menyeret kaki kanannya, Aji memaksakan berjalan dengan pincang. Entah kenapa, kaki kanannya terasa begitu berat, kram, dan kesemutan. Di depan mata di samping kanan Aji, melihat ada suster yang berjaga malam yang sedang menuju ke arahnya. Namun aneh, suster tersebut justru berlari ketika melihat Aji berjalan dengan pincang. Mungkin dipikir Aji ini sosok hantu, sehingga membuat suster tersebut lari ketakutan. Mungkin dipikir Aji ini sosok hantu, sehingga membuat suster tersebut lari ketakutan. Ah, sialan, aku yang mau minta tolong, malah dia yang lari, gerutu Aji. Aji kembali berjalan menyeret kaki kanannya di tengah suasana yang sudah sangat sepi. Nah, itu ada orang, ucap Aji dalam hati. Tapi kok aneh, sosoknya tinggi mungkin 2 meter lebih, memakai dress panjang berwarna putih, berjalan bergedek seperti orang gemetaran. Semakin lama, semakin dekat, semakin terlihat wujudnya. Astagfirullah. Aji tercekat, tidak mampu berkata-kata ketika melihat wujud sosok tersebut. Bagaimana tidak? Sosok tersebut begitu tinggi dengan wajah yang penuh darah. Pipi kirinya berlubang, jari jemarinya kurus kering dengan berkuku hitam panjang. Sementara di bagian bawah perutnya darah segar masih mengalir, merembes dengan deras menghampiri Aji. Dan Aji pingsan. Tidak sanggup menahan ketakutan dan kengerian. Dan setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pak Ilham selaku security melihat ada yang aneh. Siapa yang tiduran di tengah lorong begitu? Pikir Pak Ilham. Pak Ilham merasa ngeri, sebenarnya ada rasa takut dalam dirinya. Namun tugas dan kewajibannya adalah memeriksa keadaan dan keamanan rumah sakit ini. Dengan rasa ragu, Pak Ilham mendekat dengan perlahan ke arah tubuh Aji yang tergeletak pingsan. Pak Ilham mendekat perlahan berjalan sambil setengah menunduk untuk memastikan siapa gerangan. Alhamdulillah, manusia rupanya. Tapi siapa orang ini? Kenapa bisa tidur di tempat seperti ini? Pikir Pak Ilham. Mas, Pak Ilham menoel tubuh Aji dengan tongkat security yang ia bawa. Mas, Pak Ilham terus menoel tubuh Aji sampai 3 kali. Sampai akhirnya Aji tersadar dan siuman. Melihat gelagat Aji yang tidak seperti orang yang tertidur, Pak Satpam pun paham. Setelah cukup sadar, Aji pun dipapah Pak Ilham menuju kantin untuk lebih menenangkan dirinya. Di kantin, Aji disambut Pak Wondo. Ia segera didudukkan bersandar dinding. Pak Wondo memberi segelas air putih untuk Aji. Dengan segera, Aji pun meminum habis air tersebut. Setelah keadaan baik, Aji pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Mendengar cerita tersebut, Pak Wondo dan Pak Ilham justru tertawa. Kalau saya mas sudah biasa mas, ucap Pak Ilham kepada Aji. Itu sosok siapa sih Pak? Tanya Aji. Pak Ilham tidak bisa menjawab.
Sementara Pak Wondo hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aji. Sudah, Pak Wondo menengahi. Saya bikinin kopi untuk kalian saja ya. Gratis kok, ucap Pak Wondo. Wah, ada gerangan apa ini? Tanya Pak Ilham. Gak apa-apa Ham, nanti kamu tolong anterin Mas ini balik ke kamar istrinya ya. Pinta Pak Wondo kepada Pak Ilham. Siap Pak. Hari selanjutnya, keadaan Desi sudah semakin membaik, begitupun anaknya. Aji sangat bersyukur, namun mengingat kejadian semalam, Aji menjadi ngeri, was-was dan merasa takut. Namun, Aji tidak punya pilihan lain. Istri dan anaknya adalah hal utama untuknya. Berusaha membuang sejauh mungkin segala ketakutan yang mulai menyudutkan keberaniannya. Namun, masih ada beberapa hari lagi sampai semua ini berakhir. Aji sedang berada di dalam angkot untuk menuju kontrakan sederhananya. Aji memang berniat untuk pulang dahulu sekedar untuk mengecek keadaan kontrakan dan mengambil beberapa barang yang dirasa diperlukan nantinya. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Aji meminta Ferdi untuk menemaninya nanti malam berjaga di rumah sakit. Ferdi setuju, toh besok juga libur kantornya. Selepas Isya, Ferdi datang menggunakan mobil sedan warna putihnya. Butuh perjuangan untuk sampai ke sini karena Ferdi bukanlah asli orang di daerah sini. Ferdi adalah karyawan mutasi dari kota lain yang masih satu provinsi. Ia baru dipindahkan selama beberapa bulan belakangan. Ci, kamu di mana? Aku sudah ada di depan. Ferdi menelpon Aji. Oh iya, nanti aku ke situ, jawab Aji sambil menutup teleponnya. Aji bertemu dengan Ferdi di lobi depan, langsung mengajaknya masuk dan berjalan menuju ruangan di mana Desi dirawat. Wah, rumah sakitnya antik ya Ji, gaya jadul banget ini, ucap Ferdi sambil berjalan. Iya, ini memang rumah sakit lama, jadi ya begini, balas Aji. Setelah cukup lama melewati lorong dan ruangan pasien lain pun, mereka akhirnya sampai. Jauh sekali ruangan istrimu Ji, ungkap Ferdi. Iya, soalnya rumah sakit ini lagi penuh, jadi sekarang pakai ruang tambahan, Aji menjelaskan. Mereka pun duduk di depan ruang persalinan di atas bangku besi. Masih sore begini tapi kok ya sudah sepi saja ya, gumam Ferdi. Iya, makanya aku nyuruh kamu nemenin, ya karena begini, sepi, jawab Aji atas gumaman Ferdi. Rokok dululah, Aji mengeluarkan rokok Mel dari saku celananya. Berkat kehadiran Ferdi, Aji sedikit lega, toh dia tidak sendirian malam ini. Ada teman yang bisa dia ajak bicara dan mengusir sepi suasana khas rumah sakit ini. Tidak terasa malam semakin larut bergulir dengan pasti tanpa mereka berdua sadari. Waktu menunjukkan jam 10:30 malam. Fer, aku masuk dulu ya, mau lihat keadaan di dalam dulu, pinta Aji. Ya, Aji pun masuk ke dalam dan memeriksa keadaan istrinya yang tampak sudah tertidur. Sebenarnya setiap beberapa menit sekali, Aji kerap menengok keadaan istrinya untuk memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Aji masuk dan menuju Desi. Tampak Desi sudah tertidur. Aji menggenggam tangan Desi seolah tengah menguatkan istrinya tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun menoleh ke arah di mana bayinya berada. Tapi, siapa itu? Pikir Aji. Karena melihat ada wanita yang membelakangi dirinya. Dia seperti sedang melihat dan memperhatikan bayi Aji yang masih berada di tabung inkubator. Perasaan tadi sudah aku tutup pintunya dan tidak ada suara pintu kebuka. Tapi kok sudah ada orang di sini? Aji penuh tanda tanya. Siapa wanita tersebut? Dari pakaian dan gayanya, dia seperti bukan suster di sini. Mbak siapa ya? Ia tidak bergeming, tangan terus mengelus-elus tabung inkubator. Maaf, Mbak siapa? Tanya Aji sekali lagi. Namun tetap tidak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, Aji pun mendekat perlahan.
Ketika tangan kanannya berada di pundak wanita tersebut, ia masih tetap diam. Lalu seketika wanita tersebut menoleh, persis di hadapan wajah Haji dengan muka yang rusak terbakar, pipi yang bolong, serta mata yang menggantung hampir jatuh. Sebisa mungkin Haji menahan teriakannya agar tidak membangunkan istri serta anaknya. Haji membekap mulutnya sendiri sebisa mungkin menahan suara hingga yang terdengar hanya suara yang tertahan seperti orang ngeden. Haji berpaling segera berlari menuju pintu. Ketika berada di depan, Haji tidak melihat keberadaan Ferdi. Di mana dia? Tanpa pikir panjang, Haji kembali berlari ke arah kantin. Paling tidak, di situ ada banyak orang yang bisa membuatnya sedikit aman. Begitu sampai di kantin, Haji langsung mencari keberadaan Pak Wondo. Terlihatlah Pak Wondo yang sedang mencuci piring bekas makan. Melihat Haji, Pak Wondo pun memberhentikan aktivitasnya. "Kenapa, Mas?" tanya Pak Wondo. Haji tidak membalas. Nafasnya masih ngos-ngosan tidak karuan. Kemudian Pak Wondo menuang air dari teko ke dalam gelas berukuran besar. "Ini diminum dulu." Haji pun segera meminum air tersebut. Setelah cukup lama, Haji pun mulai bercerita perihal apa yang tadi ia lihat dan alami. Haji bercerita dengan suara yang pelan, nyaris seperti berbisik. "Iya, saya paham, Mas," jawab Pak Wondo setelah mendengarkan cerita Haji. "Terus saya harus bagaimana, Pak?" tanya Haji. "Nanti saya ceritakan saja kalau kantinnya sudah sepi. Sekarang Mas di sini saja dulu, istirahat," pinta Pak Wondo kepada Haji. Cukup lama untuk menunggu kantin ini benar-benar sepi. Hingga pada jam 11 malam, barulah kantin sudah sepi ditinggal para pelanggannya. Haji dan Pak Wondo duduk di balik etalase kaca di mana Pak Wondo memajang dagangannya. Duduk terpisah di atas kursi plastik, namun beriringan dan berhadap-hadapan. "Ini, Mas, sebenarnya ruang istri Mas itu sudah lama tidak dipakai. Dipakai juga kalau ada keadaan darurat saja, kayak sekarang ini. Terakhir kali dipakai itu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terakhir kali dipakai persalinannya Dewi." "Dewi siapa, Pak?" tanya Haji. "Saya juga kurang tahu, tapi kata perawat yang menanganinya sih, Dewi itu dibuang sama keluarganya." "Terus kok bisa ada di sini, Pak?" tanya Haji kembali. "Katanya sih begini," cerita Pak Wondo. 6 bulan yang lalu. Kala itu hujan deras melanda daerah ini. Suara petir begitu mengerikan di luar. Pak Wondo kala itu tengah sibuk melayani para langganan yang berada di kantinnya. "Tolong, Pak, tolong!" suara tukang becak yang berada di luar. Melihat hal tersebut, Pak Ilham selaku keamanan datang mendekat dan mencari tahu ada apa gerangan. Rupanya tukang becak tersebut membawa seorang perempuan yang sekarat di dalam becaknya. Dewi namanya. Darah segar begitu deras mengalir di selangkangannya. Tampaknya Dewi mengalami kontraksi luar biasa. Mungkin air ketubannya sudah pecah. Dengan segera wanita malang ini langsung dibawa ke ruang persalinan tepat di mana sekarang Desi berada. Sebisa mungkin melakukan pertolongan hingga akhirnya sang bayi bisa keluar dengan selamat. Namun malang dengan Dewi, nyawanya tidak bisa tertolong. Mungkin takdir sudah berkata lain. Dewi meninggal dengan darah yang masih keluar membasahi kakinya. Tukang becak pun dipanggil untuk menanyakan siapa keluarga dari jenazah Dewi tersebut. Dan tukang becak pun tidak tahu siapa keluarga dari wanita tersebut. Ia menemukan Dewi tengah kesakitan di samping jembatan di mana si tukang becak sedang lewat. Dengan segera si bapak becak pun membawa Dewi ke rumah sakit ini. Karena meninggal pada malam hari, jenazah Dewi pun diinapkan selama semalam dan baru dikebumikan keesokan harinya. Sementara bayinya terlihat sehat. Beberapa hari setelah kematian Dewi, suasana di ruang tersebut tampak beda. Hawanya lebih panas dari biasanya. Itulah yang Pak Ilham rasakan ketika berkeliling untuk memastikan keadaan. Dan ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Ilham melihat sosok hantu Dewi tengah berada di pojokan ruangan.
Pak Ilham pun langsung berlari ketakutan. Dan semakin lama teror Dewi semakin menjadi-jadi. Ia menampakkan dirinya pada dokter suster yang membantu suatu persalinannya dan menghantui ruangan yang berada di sekitarnya. Semenjak kejadian seringnya hantu Dewi muncul, perlahan ruangan tersebut pun mulai ditinggalkan, mulai tidak dipergunakan. Sementara bayi Dewi diasuh di sebuah yayasan yatim piatu di pojokan kota ini. Namun beberapa bulan sesudahnya bayi almarhum Dewi pun menyusul ibunya, meninggal ketika dirawat di RSUD di sini. Menurut penuturan penjaga yayasan, hantu Dewi kerap muncul untuk melihat anaknya tersebut, namun dengan wujud yang biasa, tidak berwujud menyeramkan. Dan menurut penuturan sang penjaga yayasan, hantu Dewi hanya menunjukkan wujud seramnya ketika bertemu dengan lelaki yang brengsek. Lelaki yang berbuat kasar pada istri maupun pasangannya. Sebenarnya pihak yayasan pun sudah berkali-kali mengusir hantu Dewi, namun tidak lama ia kembali dan kembali lagi. "Sudahlah, kamu kembali ke alammu, biar di sini saya yang mengurus anakmu," ucap penjaga yayasan. Namun hantu Dewi tidak menggubris. Ia terus datang sampai akhirnya membuat sang penjaga lelah dan pasrah. Toh dia juga tidak mengganggu, hanya ingin menemui anaknya walaupun di dunia yang berbeda. Namun setelah kematian anaknya, hantu Dewi menjadi galak. Ia seperti mengamuk atas kematian anaknya tersebut, sering mengganggu anak-anak di panti asuhan dan para penjaga, hingga akhirnya orang yang disebut Abah pun turun tangan untuk mengusir hantu Dewi. Memagari yayasan dengan pagar gaib agar hantu Dewi tidak bisa masuk dan mengganggu. Hingga akhirnya hantu Dewi menghuni ruang persalinan tepat di mana Aji berada. Air mata Aji menetes. Ia ingat atas kesalahan yang sering ia lakukan kepada Desi. Sering meninggalkan, menyakiti, dan membuat hati Desi sakit hingga meneteskan air mata akibat perlakuan Aji. "Sudah Mas, lepasin saja semua kesedihannya. Sekarang Mas minta maaf sama istri Mas," Pak Wondo memberi saran. "Iya Pak, saya akan minta maaf sama istri saya. Bapak tolong temenin ya. Saya masih takut kalau nanti ketemu hantu Dewi," pinta Aji. "Iya Mas, saya bangunin istri saya dulu ya." Pak Wondo pun membangunkan istrinya dan menyuruhnya untuk menggantikan sementara menjaga kantin ini. Aji dan Pak Wondo pun berjalan menelusuri lorong temaram yang membuat ngeri. Cukup lama berjalan hingga akhirnya mereka pun sampai. Sesampainya di ruangan di mana istrinya berada, Aji langsung memeluk tubuh Desi yang tengah berbaring. Pak Wondo terharu melihat hal tersebut. Desi pun terbangun dan menanyakan ada apa gerangan sehingga membuat Aji bertingkah demikian. Setelah bercerita, Desi pun memaafkan semua tindakan dan perbuatan yang sudah pernah Aji lakukan kepada dirinya. Pak Wondo izin pamit untuk kembali menjaga kantinnya. Suasana di dalam ruangan menjadi haru dibuatnya. Malam semakin bergulir dan mengingatkan Aji akan di mana keberadaan temannya si Ferdi. Kemana dia? Nomor HP-nya tidak aktif dan dia pun tidak jelas di mana keberadaannya. Setelah menangis, perasaan Aji menjadi lega. Setelah beberapa hari menahan rasa kantuk, Aji pun tertidur di bawah ranjang istrinya yang masih dirawat. Jam 3 dini hari, di tengah antara sadar dan tidak, Aji merasakan belean di rambutnya. Seperti ada tangan yang lembut yang membelai kepalanya. Karena tidak kuat menahan kantuk, Aji pun memilih untuk tidak memikirkannya. Ia kembali tertidur dalam sunyinya malam. Keesokan harinya, Aji dibangunkan oleh suster yang berjaga di ruangan tersebut. Kabar baik Aji dapatkan. Istri dan anaknya sudah boleh pulang hari ini. Kemungkinan sore hari mereka bisa pulang. "Kita bisa pulang, Dek," ucap Aji kepada istrinya. "Iya, Mas. Aku juga sudah merasa baikan sekarang," jawab istrinya. Aji pun hendak pergi ke toilet, ingin sekedar membasuh wajahnya untuk menyegarkan diri, sebelum akhirnya ada pesan masuk dari Ferdi yang membuatnya berhenti sejenak. "Sialan kamu, Ji.
Aku semalam digangguin setan. Serem banget di depan ruangan istrimu. Sudah serem banget lagi. Pesan teks dari Ferdi. Aji tidak membalasnya. Ia hanya tersenyum kecut melihat chat dari Ferdi. Aji melanjutkan langkah kakinya menuju toilet untuk membasuh mukanya. Hingga waktu yang ditunggu tiba. Aji membereskan semua perlengkapannya ke dalam tas ransel miliknya. Ia bersiap untuk pulang dan meninggalkan semua kengerian di ruangan dan rumah sakit ini. Aji, Desi beserta anaknya pulang dengan menaiki angkot menuju kontrakan yang sudah beberapa hari mereka tinggalkan dan rindukan. Aji mengambil masa cutinya selama beberapa hari. Ia menggunakan waktu liburnya untuk mengurus keluarga kecilnya. Sehari setelah kepulangannya dari rumah sakit, jam 21:30, anaknya begitu rewel. Ia terus menangis tiada henti. Sudah beberapa jam lamanya tangis dari anak Aji tidak kunjung berhenti. Entah dapat ide dari mana, Aji pun keluar dengan membawa anaknya dan duduk di teras depan. Ajaib, anaknya langsung berhenti menangis. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tenang. Aji pun merasa lega karena tangis anaknya yang telah reda dan tidak lagi mengganggu para tetangga. Namun, lama-kelamaan dinginnya angin malam membuatnya resah dan waspada. Takut bila mana sang buah hati terkena penyakit karena angin malam. Aji bergegas masuk membawa sang buah hati yang kini sudah tertidur lelap. Aji membawanya dengan hati-hati agar bayinya tidak terbangun. Sesampainya di dalam kamar, Desi pun segera mengeloni. Aji tidur di samping mereka beralaskan tikar. Di tengah malam, tetangga Aji yang baru pulang shift malam terkejut karena melihat ada wanita yang berdiri di depan kontrakan Aji. Siapa gerangan dirinya? Tanya sang tetangga dalam hati. Ah, mungkin tamunya Mas Aji, begitu pikirnya. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 hari hingga akhirnya sang tetangga pun penasaran dan menanyakannya kepada Aji. Mas, setiap malam di depan kontrakan Mas itu siapa ya? Tanyanya kepada Aji. Yang mana ya Pak? Perasaan tidak ada, jelas Aji. Ada Mas, setiap saya pulang kerja malam pasti melihat perempuan di depan kontrakan Mas Aji. Ah, masa sih Pak? Aji heran tidak percaya. Sedang tegang-tegangnya bercerita, Ferdi datang mengacaukan suasana. Sorry bro, aku baru bisa main sekarang, ucap Ferdi kepada Aji. Sudah, santailah. Kemarin, kamu kenapa Fer? Tanya Aji. Ah, gila. Aku kemarin ditongolin hantu cewek yang serem sekali. Aku lari ketakutan, Ji. Dan apesnya, setan itu malah ngikutin sampai ke rumah. Gila nggak tuh? Ferdi menjelaskan. Obrolan yang menyeramkan terjadi hingga saat Ferdi keceplosan. Beberapa bulan yang lalu, ia pernah meninggalkan kekasihnya yang tengah dalam kondisi hamil besar. Tentu saja karena Ferdi tidak mau tanggung jawab. Padahal sang wanita sudah diusir keluarganya yang merupakan orang terpandang di daerah sini demi Ferdi. Namun, Ferdi tetap tidak mau tanggung jawab dan menghilang dari wanita tersebut. Namanya siapa Fer? Spontan Aji bertanya. Dewi Ji namanya. Hah? Dewi? Aji terkaget. Jangan-jangan. Sudahlah Ji, aku mau pulang dulu, capek habis pulang kerja. Aku duluan ya Ji. Ucap Ferdi berpamitan. Ferdi pun pulang menggunakan mobil hitamnya.